Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Meski vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL tetap akan mengajukan banding. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan penjara. Selain itu, SYL diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih dan 30 ribu dolar Amerika subsidiar 2 tahun penjara. Denda diwajibkan dibayar selama 1 bulan sejak putusan dibacakan. Terkait putusan majelis hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Kita tadi sudah sepakat bahwa akan pikir-pikir untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut karena sejatinya menurut hemat kami sebagaimana apa yang telah dibacakan dalam amar putusan majelis hakim yang mulia, menurut pandangan kami itu jauh daripada ekspektasi kami. Karena ada banyak fakta, ada banyak hal yang sebetulnya menurut hemat kami itu kabur dan tidak perlu mesti harus dimasukkan seolah-olah sebagai sebuah fakta. Sementara itu, jaksa KPK menghormati keputusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Jaksa KPK akan menunggu salinan putusan majelis hakim sebelum nantinya mengajukan banding di pengadilan tinggi. Akan mempelajari pertimbangan-pertimbangan itu secara utuh, kenapa ada secara strahmat turun, tetapi pada intinya seluruh unsur terbukti adanya pemaksaan pemerasan yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Pak Hatta, Pak Kasdi Subagiono senilai 44 miliar 200 juta sekian. Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh Pak Syahrul Yassin Limpo dari 44 miliar itu hanya sebesar 14 miliar. Selain SYL, majelis hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Sedangkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zuhilmi, Dede Rudi melaporkan.